Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatia Gita Andini dengan NPM 246100086, mahasiswi Program Studi S1 Manajemen kelas C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Metro. Presentasi ini merupakan tugas ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya yang diampu oleh Bapak Dr. Kuncoro Budirianto, SEMM. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis biaya dan kinerja perusahaan terbuka pada PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR menggunakan data periode 2024 sampai 2025. Selanjutnya, saya akan memaparkan profil perusahaan, perbandingan kinerja keuangan, analisis biaya dan laba, penyebab perubahan kinerja, serta kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan. Selanjutnya, pada slide 2, saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan dan sumber data yang digunakan dalam analisis. Perusahaan yang saya pilih adalah PT Mayora Indah Tbk dengan kode saham MYOR. Berdasarkan klasifikasi Bursa Efek Indonesia, perusahaan ini bergerak pada sektor consumer, non-cyclicals, subsektor food and beverage, industri proses food. PT Mayora Indah Tbk merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang telah berdiri sejak tahun 1977. Saat ini, produk-produknya telah dipasarkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke berbagai negara di dunia. Beberapa produk utama yang dihasilkan antara lain Kopiko, Astor, Beng Beng, Coki Coki, Energen, Torabika Duo, Kopiko Brown Coffee, dan Torabika Creamy Latte. Saya memilih PT Mayora Indah Tbk karena perusahaan ini memiliki data yang lengkap, mudah diakses melalui annual report, dan laporan keuangan resmi, serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan analisis pada tugas ini. Selain itu, produk-produknya juga sudah dikenal luas oleh masyarakat sehingga menarik untuk dijadikan objek analisis. Seluruh data yang digunakan dalam presentasi ini bersumber dari laporan tahunan, annual report PT Mayora Indah Tbk tahun 2025, laporan keuangan tahun 2025, website resmi perusahaan, serta website Bursa Efek Indonesia. Pada setiap bagian analisis juga saya telah mencantumkan sumber beserta halaman laporan yang digunakan. Selanjutnya, pada slide 3, saya akan menjelaskan mengenai perbandingan kinerja keuangan PT Mayora Indah Tbk selama periode 2024 dan 2025. Data yang saya gunakan meliputi pendapatan, beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih yang diperoleh dari laporan tahunan annual report PT Mayora Indah Tbk tahun 2025 serta laporan keuangan tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, pendapatan perusahaan meningkat dari 36,07 triliun pada tahun 2024 menjadi 38,68 triliun pada tahun 2025. Artinya telah terjadi kenaikan sebesar 2,61 triliun atau sekitar 7,23%. Di sisi lain, laba bersih justru mengalami penurunan dari 3,07 triliun menjadi 2,91 triliun atau turun sekitar 5,14%. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pendapatan perusahaan mengalami peningkatan, tetapi laba bersih mengalami penurunan karena perusahaan menghadapi peningkatan beban biaya. Berikut merupakan bukti laporan yang saya gunakan, bukti data keuangan PT Mayora Indah Tbk yang mencakup akun pendapatan, penjualan bersih, beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih dapat ditemukan secara lengkap pada halaman 119, yaitu pada tabel utama laporan laba rugi komprehensif konsolidasi. Selain data pada halaman 119, saya juga menggunakan beberapa halaman lain sebagai bukti pendukung data pendapatan diperoleh dari annual report PT Mayora Indah Tbk tahun 2025 pada halaman 6, 54, dan 61. Selanjutnya, rincian beban pokok penjualan terdapat pada halaman 118, sedangkan data laba bersih diperoleh dari halaman 12. Seluruh bukti tersebut berasal dari dokumen resmi PT Mayora Indah Tbk tahun 2025. Selanjutnya, pada slide 4, saya akan menjelaskan hasil analisis biaya dan laba PT Mayora Indah Tbk selama periode 2024 dan 2025. Analisis ini dilakukan menggunakan dua rasio, yaitu presentasi beban pokok penjualan dan margin laba kotor. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa presentasi beban pokok penjualan meningkat dari 76,98% pada tahun 2024 menjadi 78,05% pada tahun 2025. Sementara itu, margin laba kotor menurun dari 23,02% menjadi 21,95%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan menjadi kurang efisien. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas bahan baku sehingga beban pokok penjualan meningkat dan margin laba kotor mengalami penurunan. Berikut merupakan bukti laporan yang saya gunakan. Data pendapatan, beban pokok penjualan, dan laba kotor diperoleh dari halaman 119, laporan laba rugi komprehensif konsolidasian. Selain itu, rincian beban pokok penjualan sebagai pendukung analisis terdapat pada halaman 188, catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya, pada slide 5, saya akan menjelaskan penyebab perubahan kinerja PT Mayora Indah Tbk berdasarkan laporan tahunan tahun 2025. Terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan.
Faktor pertama adalah kenaikan harga bahan baku komoditas produksi yang menyebabkan beban pokok penjualan meningkat sehingga margin laba kotor menjadi menurun. Faktor kedua adalah peningkatan beban bunga yang menambah biaya keuangan perusahaan dan berdampak pada penurunan laba bersih menjadi 2,91 triliun pada tahun 2025. Dari kedua faktor tersebut, faktor yang paling besar mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kenaikan harga bahan baku komoditas produksi karena secara langsung meningkatkan beban pokok penjualan dan menekankan keuntungan perusahaan. Berikut merupakan bukti laporan yang saya gunakan. Seluruh penjelasan mengenai penyebab perubahan kinerja perusahaan diperoleh dari laporan tahunan Annual Report PT Mayora Indah Tbk tahun 2025 pada halaman 12. Selanjutnya pada slide 6 saya akan menyampaikan kesimpulan dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa kondisi PT Mayora Indah Tbk pada periode 2024 hingga 2025 mengalami penurunan dari sisi profitabilitas. Meskipun pendapatan perusahaan meningkat, laba bersih justru mengalami penurunan karena adanya peningkatan biaya produksi dan beban bunga. Masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah kenaikan harga komoditas bahan baku produksi serta peningkatan beban bunga pinjaman. Akibatnya, presentasi beban pokok penjualan meningkat sehingga margin laba kotor dan laba bersih perusahaan mengalami penurunan. Berdasarkan kondisi tersebut, saya memberikan 2 rekomendasi kepada manajemen. Yang pertama, mencari pemasok alternatif serta menerapkan kontrak harga tetap atau hedging agar biaya bahan baku lebih stabil. Kedua, meningkatkan efisiensi proses produksi dan melakukan penyesuaian harga jual produk secara bertahap agar profitabilitas perusahaan dapat kembali meningkat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, saya menyatakan bahwa data, perhitungan, analisis, kesimpulan, dan penjelasan dalam presentasi ini merupakan hasil pekerjaan saya sendiri. Penggunaan AI hanya saya batasi untuk membantu memperbaiki tata bahasa, penyusunan kalimat, dan merapikan alur presentasi. Saya siap mempertanggungjawabkan seluruh isi tugas ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses pengerjaan tugas ini sesuai dengan ketentuan penggunaan AI yang telah ditetapkan. Saya menyatakan bahwa tugas ini merupakan hasil kerja mandiri saya. Teknologi AI hanya saya gunakan untuk membantu memperbaiki tata bahasa, penyusunan kalimat, dan melapikan alur presentasi. AI tidak saya gunakan untuk mencari data, menentukan sumber, melakukan analisis, maupun menghitung hasil perhitungan yang terdapat dalam tugas ini. Proses pengerjaan tugas ini saya lakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, saya mencari dan mengunduh dokumen resmi PT Mayora Indah Tbk berupa Annual Report tahun 2025 dan laporan keuangan sesuai rekomendasi dari Bapak dosen. Kedua, saya membuka dokumen tersebut di laptop, kemudian menggunakan fitur pencarian atau kata kunci untuk menemukan informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya mencari data keuangan yang meliputi pendapatan, beban pokok penjualan, laba kotor, dan laba bersih beserta halaman sumbernya. Seluruh analisis, kesimpulan, dan rekomendasi dalam presentasi ini saya susun berdasarkan data yang saya peroleh dari dokumen resmi PT Mayora Indah Tbk sehingga saya siap mempertanggungjawabkan seluruh isi tugas yang telah saya kerjakan. Demikian presentasi ujian akhir semester yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Kuncoro Budiranto SEMM atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.